Halo semuanya, balik lagi di Mas Mon Podcast. Oke. Jadi di sebelah aku udah ada sahabatku dari TK. Bisa Halo semua. dijelasin dong, diperkenalkan dirinya. Perkenalkan diri. Ya, jadi langsung aja perkenalin kalau teman-teman biasanya panggil aku Kevin. Kevin. Iya. Nama panjangnya panjang ya. Dedi Kevin Johnson Hutahayan. Panjang. Jadi aku jelasin ya, mungkin teman-teman udah baca di judul, di deskripsi. Kalau teman aku ini kuliahnya jurusan kedokteran. Gila. Sangat mulia sekali. Mulia. Menyembuhkan orang yang sakit loh. Menyembuhkan orang yang sakit. Udah kayak Tuhan ya. Gitu. Aduh. Jadi Iya. nih Vin, kamu kan dulu IPA kan ya? Iya, IPA. Jadi kuliahnya pas nih jurusan kedokteran. Berarti banyak lah hal-hal yang bisa diambil pas SMA ya. Membantu lah ya buat jurusan kedokteran ini. Kamu emang dari SMA udah punya keinginan gitu masuk jurusan kedokteran? Kalau dari SMA sih sejujurnya nggak ada. Nggak ada? Sejujurnya malah pengen banget masuk ke teknik pertambangan. Kenapa tuh malah pengen pertambangan? Padahal lebih mulia ini loh kedokteran loh. Emang sih, cuman kayak yang kamu tahu sendiri, Mon. Orang tua aku kan kerja di tambang. Iya. Jadi kayak main role aku tuh kayak orang tua aku. Jadi pengennya ngikut, tapi dari orang tua sendiri tuh ngelarang. Oh, jadi nggak pengen anaknya itu ya sama gitu di dunia pertambangan. Kayak gitulah. Jadi bikin hal baru lah. Bosen kan ya kalau satu keluarga tambang semua. Oke. Kedokteran itu apa sih? Kedokteran tuh belajar tentang apa? Kedokteran itu kalau simpelnya ya, kedokteran itu tuh mempelajari khususnya sih tentang manusia. Tentang manusia. Bagaimana keadaan tubuh manusia, organ-organnya itu dalam keadaan sehat, gimana keadaan organnya dalam keadaan sakit, kemudian apa aja sih yang bisa membuat tubuh itu bisa menjadi sakit, contohnya bisa binatang, virus, bakteri, kayak yang sekarang juga kan keadaannya lagi kayak gini, COVID-19, kayak gitu. Berarti enggak mempelajari di manusia doang ya, hewan juga dipelajari? Enggak sih, kayak yang aku setelah ikut di sekolah kedokteran ini, aku jadi tahu kayak misalnya pelajari tentang kayak kita misalnya bahas COVID-19. Oke. COVID-19 itu kan kalau misalnya kita lihat penyebarannya itu kan karena hewan-hewan liar. Nah itu dipelajarin juga tuh, kayak gimana si virus ini bisa bertahan di tubuh hewan liar itu, kemudian kayak gimana nanti si virus itu bisa keluar dari tubuh hewan liar itu, terus kayak gimana bisa sampai ke manusia, perjalanannya kayak gimana, butuh waktu berapa lama, kayak gitu. Jadi mempelajari hewan itu sebatas kayak ini hewan punya pengaruh apa buat manusia, kayak gitu, bukan berarti mempelajari hewan terus bisa jadi dokter hewan, enggak ya? Enggak. Soalnya kan ada jurusan juga dokter hewan ya, khusus buat hewan gitu. Kalau di jurusan kedokteran tuh apa aja sih yang dipelajarin, yang kamu pelajarin? Dipelajarin, waduh, jadi keingat masa maba nih. Masa maba ya, nggak apa-apa. Kita share ke teman-teman yang lagi dengerin podcast. Oke, jadi kalau dari awal itu ya khususnya aku ada dipelajarin tentang anatomi. Anatomi itu apaan? Anatomi itu kayak mempelajari tentang bagaimana tulang rangka yang ada di dalam tubuh manusia, kemudian peredaran pembuluh darah itu dari jantung keluar, terus yang mengalir ke seluruh tubuh tuh kayak gimana. Itu simpelnya anatomi. Terus kemudian ada belajar juga tentang histologi. Histologi apa lagi? Histologi itu kayak ngelihat lapisan-lapisan sel, misalnya kita ada organ jantung, kemudian di slice kita lihat di jantung itu apa aja sih yang ada lapisan sel-selnya, kayak gitu. Terus ada juga tentang pasti belajar obat-obatan, farmakologi namanya. Obat-obatan juga ya. Terus yang kalau fungsi tubuh manusia dalam keadaan sehat itu ada fisiologi. Terus kemudian kalau yang lagi sakit itu ada namanya patologi. Itu sih. Itu ya.
Fasiologi, patologi. Mungkin teman-teman ini kalau kita panjangin, kita kasih penjelasan nih udah jadi kuliah umum ntar ya. Kuliah umum. Mungkin teman-teman yang sekalian lah cari-cari tahu sendiri apa itu patologi, fisiologi kan ya. Kalau yang pengen masuk kedokteran biar sekalian. Setuju. Nah, jadi tadi yang aku kasih tahu tuh keywordnya. Keywordnya, oke, nanti keren. selebihnya bisa dicari. Iya, kalau kita jelasin satu-satu ntar jadi kuliah di sini. Kan niatnya kan memperkenalkan apa itu kedokteran aja. Ya. Ini Vin, aku sering kan, ya aku tahu sendiri kamu kan juga banyak yang bilang kedokteran ini lama banget kuliahnya. Iya kan sih. Kita kuliah terus ada namanya apa? Internship, ada koas, ada magang, apalah itu nggak tahu. Itu kalau di total-total nih dari pertama kamu masuk sampai jadi dokter itu berapa lama? Nah, kalau berapa lamanya itu sih tergantung dari tempat di mana kita kuliah. Oh, tergantung tempat kuliahnya lagi juga. Tapi juga balik ke diri kita sendiri. Iya, itu udah pasti. Kalau misalnya menunda. Jadi simpelnya itu semisal ada beberapa universitas yang masa kuliah untuk S1-nya sampai jadi SCAT awalnya. SCAT itu ada yang 3,5 tahun. Okay. Ada juga yang 4 tahun. Karena kami sistem blok kan. Jadi itu udah diatur kayak gitu. Ada yang 4 tahun, ada yang 3,5 tahun. Jadi kalau dokteran tuh gelarnya SCAT ya, sarjana. Iya, kalau sarjananya. Nah, nggak putus sampai situ kan. Setelah SCAT itu bakalan masuk ke tahap yang namanya koas. Koas tuh apa tuh koas? Koas itu kayak misalnya kayak apa yang sudah kita pelajari secara praktik. Iya. Kalau di semasa kuliah kan itu kemanekin ya. Oke, kemanekin yang kayak gitulah. Iya, manekin. Kayak kemanekin. Nah, di saat koas itu nanti kita diajarin secara langsung ke praktek manusia langsung ke pasien, tapi didampingi oleh expert kayak dokter spesialis kayak yang lebih berpengalaman kayak gitu. Praktek langsung, tapi kita tetap didampingin sama dokter. Oleh itu dokter. koas. Itu koas. Jadi kuliah 3,5 tahun sampai 4 tahun atau sampai berapapun tergantung orangnya. Baru koas. Nah, kalau koas itu sendiri, karena aku belum koas ya, jadi setahu aku sih sekitar 3 sampai 4 semester. 3 sampai 4 semester. 1,5 sampai 2 tahun. Oke. Jadi ini udah kuliah 4 tahun lah, kita bikin 4 tahun. Koas lagi 2 tahun lah, udah 6 tahun nih. 6 tahun. Nah, jadi setelah kita lulus koas kan bakalan ada ujian nasionalnya lagi. Oh, koas udah ujiannya lagi. Ada ujian nasionalnya. Setelah kita menyelesaikan tahap koas, baru deh ada nama dokter di depan nama kita. Oh, jadi kalau SCAT kan di belakang kayak pada umumnya. Misalnya kayak kamu kan, misalnya aku John Stephen Nobe SCAT gitu. Nah, SCAT. Yeah. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai koas, ganti SCAT-nya depan. Oh, DR. gitu. Jadi sarjananya hilang SCAT-nya. Sarjananya hilang. Oh, itu koas. Terus habis koas ada lagi. Habis koas bakalan ada yang namanya internship. Itu kayak mengabdi 1 tahun di rumah sakit atau puskesmas. Nah, jadi itu fungsinya nanti buat ngeluarin surat tanda izin buka praktek. STR. Surat tanda registrasi. Iya. Dimana kalau kita sudah menyelesaikan 1 tahun itu, kita bisa buka praktek secara mandiri. Gitu. Jadi lamanya kuliah 4 tahun, koasnya 2 tahun, internshipnya setahun. Total 7 tahunan lah ya. Iya. Jadi kalau koas ini baru dapat gelar DR. Kita belum bisa buka praktek gitu ya? Belum. Tapi bisa kerja di rumah sakit? Enggak kerja juga, sekolah. Oh, sekolah. Enggak, maksudnya abis koas nggak usah internship, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, internship semuanya diambil ya? Internship aja lah. Ya, coba bisa ya kalau aku bisa kedokteran. Waduh. Nggak usah bikin tempat praktek deh. Tapi mulia loh. Oh iya. Iya sih, benar sih. Ya emang harus lama sih. Soalnya berhubungan dengan nyawa orang juga. Aduh. Kayak gitu, Man. Ya gitu, gila. Berarti kamu masih 3 tahun lagi ya? Iya. 3 doain tahun aja. Lagi. Amin. 3 tahun. Kita doain semoga Kevin ini bisa menjadi seorang dokter ya. Amin. Pengen jadi dokter apa nih, Vin? Udah gambaran? Oh. Bentar.
kan ada namanya spesialis kan ya, dokter spesialis. Itu gimana supaya jadi dokter spesialis tuh bisa pas kuliah S1 apa gimana? Jadi kalau yang aku tahu dokter spesialis itu setelah kita menyelesaikan internship kan. Nah, ntar kita tergantung minat kita lagi, pengen memperdalam ilmu apa buat diri kita. Jadi kita bisa memilih. Kayak misalnya pengen spesialis anak, spesialis apa, kayak gitu-gitu. Itu sekolah lagi apa gimana? Sekolah lagi. S2 apa? S2 aja tuh. Oh S2. Oh jadi kalau dokter spesialis tuh berarti S2 aja ya? Dia nggak pengen ngambil mata misalnya, organ dalam gitu. Oh. Jantung kayak gitu. Udah kuliah 7 tahun, terus ambil S2 lagi. Aduh. Nggak apa-apa, demi itu tugas mulia. Gila. Aku bangga sih punya kedokteran seriusan. Aduh. Nah kalau kamu sendiri pengen apa nih? Ada rencana buat ngambil spesialis? Kalau rencana sih, kalau rencana khusus tuh nggak ada sih. Cuman kalau ada rezeki, pengennya ngambil spesialis anak. Tapi kalau minat sendiri sih, kalau nggak tembus spesialis anak, pengennya spesialis K3. K3. Apa tuh K3? Keselamatan kerja. Kesehatan keselamatan kerja. Jadi kayak kerjanya si spesialis K3 ini nanti nggak monoton di ruangan kayak gitu loh. Survei. Oke. Kayak di tempat kerja gitu ya. Oh, kita menilai apakah ini bagus untuk kayak gitu ya. Untuk pekerjaannya gitu. Oke. Terus jadi kemana-mana kita bahas ini ya. Nggak apa-apa lah ya. Mungkin kita bahas ini aja kali ya. Supaya teman-teman yang dengerin podcast ini, yang nonton podcast ini tahu gimana suka dukanya kuliah di jurusan kedokteran. Kayaknya, soalnya aku lihat kamu sendiri kan ya. Kayaknya kuliah kedokteran nih susah banget gak sih? Ribet banget gak sih? Bayanganku aja soal kedokteran, wow. Kayak di awalnya kamu bilang patamologi, fisiologi apa tuh? Aduh, bahasa-bahasa Latin semua ini. Kayaknya ribet banget ini. Jadi gimana nih suka dukanya kuliah di jurusan kedokteran? Lebih ke, kalau dukanya sih pasti ya karena yang kayak kamu bilang tadi, karena mulia, ada tanggung jawab sosial tersendiri ya. Jadi kayak emang pengennya, atau dari saat kita sekolah itu sendiri kayak secara nggak sengaja pasti juga ada keinginan pengen belajar lebih, pengen mau tahu, tapi ya di samping itu ada pengorbanan yang harus dikorbanin, kayak misalnya waktu. Benar. Kayak tugas sih pasti lumayan sih. Kalau tugas lumayan banyak lah. Soalnya aku tiap datang ke kontrakanmu kan lagi ngapain? Lagi nugas mon. Gitu mulu, jajak nongkrong Vin. Lagi tugas nih. Aduh, hampir nggak pernah nongkrong bareng nih. Jadi tugas emang banyak banget kayak. Tugas sih emang kayak ya banyak. Jadi kayak supaya kita belajar di rumah lagi, mengulang lagi kayak gitu. Semisal sedikit informasi buat teman-teman nanya, kayak gimana sih ujiannya kalau di kedokteran? Kalau yang bisa aku ceritain sih, karena sekarang khususnya di Indonesia yang aku tahu ya, itu kan sistemnya per blok tuh. Jadi ujiannya itu per blok. Itu kalau misalnya disimpelkan itu, kalau misalnya ada buku paket, buku paket tuh kan ada per bab tuh, bab 1, bab 2, bab 3. Jadi setiap habis bab 1 kita ujian. Habis bab 2 kita ujian. Itu kalau yang ujian tertulis. Tapi ada lagi ujian prakteknya. Itu namanya kayak, itu tergantung lagi kampusnya kayak gimana. Kalau di kampus aku sendiri sih, kalau untuk ujian prakteknya itu ada namanya OSCE. OSCE, apaan lagi tuh OSCE? Nah, OSCE itu kayak ujian itu kita ada waktunya. Itu ada yang OSCE misalnya stase kecil itu ada 8 menit. Terus kalau stase besar ada 12-15 menit. Nah, jadi kita masuk ke dalam suatu ruangan. Nanti dihadapkan dalam suatu kasus. Terus kita coba selesain kasus itu kayak role play gitu. Role play. Nah, tapi nanti penilaiannya ada dokter di dalam ruangan itu. Jadi misalnya nih, simpelnya ada kasus kaki luka. Iya. Nah, nanti di dalam ruangan itu kita nanti
mulai dari ngebersihin lukanya. Oh, dimanekin. Dimanekin, menutup lukanya, dinilai langsung sama dokter di dalam ruangan. Oh, jadi ya praktek langsung gitu ya, tapi dimanekin. Dan juga ada waktunya. Ada waktunya lagi. Kita kan ini ada pasien datang, ceritanya kan. OSCE ya, pasien datang, nggak dikasih tahu dong ini sakitnya ini. Nah, tapi kalau OSCE itu role play-nya itu kayak, kalau yang bisa aku ceritain itu di depan pintu, nanti udah dijelasin. Ada seorang pasien datang dengan keluhan, bla 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 bla. Jadi kita udah kebayang tuh, oh paling enggak nih kasusnya tentang penyakit perut misalnya, atau penyakit jantung misalnya. Jadi udah ada kebayang sedikit sih. Terus masuk ruangan langsung dihadapkan ujian. Tapi bisa nggak sih dia ngasih deskripsi di depan ruangannya, ini. Kita bayangin ini ternyata bukan ini gitu, ternyata jauh banget gitu. Bisa. Ngerti? Oh iya bisa gitu ya. Kayak misalnya nih, cerita sedikit ya. Ada pasien datang, misalnya deskripsinya tuh ada pasien datang dengan penyakit pusing. Nah, penyakit pusing. Pusing ini kan banyak banget nih. Iya. Ada pusing sakit kepala doang, pusing sakit migrain biasa. Ada pusing karena hipertensi. Bisa psikologi juga ganggu dia. Psikologi juga bisa, pikiran kayak gitu kan. Jadi nggak melulu misalnya kita yakin, wah ini pusing karena ini nih. Tapi bisa juga salah. Bisa juga. Iya. Itu OSCE ya namanya ya, kayak gitu. Terus gimana lagi, ada lagi ujian yang menarik gitu? Tergantung mata kuliah apa yang sedang diambil. Kayak misalnya ada anatomi tadi. Kalau anatomi tadi kita di dalam ruangan, ntar ada tulang-tulang. Di tulang itu nanti misalnya anggaplah ini tulang. Iya. Jari telunjuk. Tapi jari telunjuk ini kan tulangnya ada banyak nih. Ada bagiannya, nanti dikasih nomor. Kita harus cari tahu, harus nulis jawabannya. Ini tulang apa namanya? Oke gitu ya. Ini tulang apa kayak gitu. Belum lagi ntar kayak misalnya pembuluh darah, saraf. Itu udah jalurnya bersamaan, tapi namanya bisa beda. Oh, jalurnya bersamaan tapi nama bisa beda gitu. Kayak gitu. Gila. Ampun. Nggak sanggup aku. Lambaikan tangan kamera, nggak sanggup kedokteran. Tapi pasti harus bisa. Iya, Pak, orang lain bisa, kita pasti bisa gitu ya. Tapi kalau aku nggak deh. Aku emang nggak ada basic sama sekali di IPA. Aduh. Udah, kita lumayan panjang nih ngobrol-ngobrol. Mungkin kita langsung ke akhir ya. Kamu ada nggak tips dan saran buat teman-teman yang pengen masuk jurusan kedokteran gitu? Oke, kalau tips sih aku cuman bisa bilang kalau teman-teman yang pengen mau masuk ke jurusan kedokteran, pintar sih kayaknya emang harus ya pintar. Nggak selalu, tapi yang lebih penting itu sih menurut aku tuh rasa ingin tahu. Iya. Rasa ingin belajar. Jadi kayak misalnya dosen baru terangin apa, oh aku pengen tahu tentang penyakit ini nih. Oh kira-kira pengobatan yang terbaru apa nih? Oh ada lagi nih. Oh pokoknya kayak gitu. Rasa ingin tahunya tuh harus tinggi. Itu sih tipsnya buat teman-teman. Rasa ingin tahu harus dibentuk dulu ya, harus jadi orang kepoan lah. Kepo tapi dalam kasus yang baik. Iya, kepo tuh nggak apa-apa. Dalam pendidikan kepo bagus loh menurutku. Iya kan ya. Gitu. Dosen jelasin ini, kita kepo dengan tentang apa yang dijelasin gitu. Terus apa lagi nih? Apalagi kalau yang mau persiapan masuk ya. Persiapan masuk mental juga perlu kayak. Mental. Kayak misalnya nggak selalu apa yang kita bayangkan bakalan terlihat mudah terus dijalani bakalan enak terus kan, nggak juga. Yang penting ya tetap coba. Kalau gagal ulangin, dapat nilai jelek ya evaluasi. Benar. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kita bikin sesuatu nggak langsung 100% bagus pasti ya, perlu belajar lagi. Pokoknya tetap semangat aja buat teman-teman yang pengen masuk ke jurusan kedokteran. Itu aja sih. Ini kalau masuk jurusan kedokteran harus IPA kan ya? Iya. Setahu aku sih sampai hari ini ya. Sampai hari ini harus IPA sih. Kan aneh juga nanti 3 tahun di SMA belajar IPS tiba-tiba kuliahnya kedokteran. Iya. Gak punya dasar. Setahu aku harusnya IPA man. Iya, jadi mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini ya pengen masuk jurusan kedokteran, mungkin ada adik-adik yang masih SMP ya. Pengen masuk kedokteran nanti di SMA ngambil IPA. Kalau masih ada penjurusan di SMA ya nggak tahu sih kalau sekarang.
Harusnya masih ya penjurusan kayak gitu. Oke. Mungkin gitu aja Vin ya. Oke Mon. Mungkin nanti aku taruh sosmed kamu di bawah nggak apa-apa. Oh boleh. Sosial media ya dideskripsikan ya. Kalau aja teman-teman ada yang pengen kenalan, pengen tanya-tanya Oke, pengen tanya-tanya aja, pengen kenalan nggak apa-apa kan ya. Soalnya lagi jomblo nih. Jomblo. Mungkin dari ada FK mana nih yang nonton. Siapa tahu kan ya. Oke teman-teman, makasih ya yang udah dengerin podcast aku sama Kelvin ini. Yang pengen masuk jurusan kedokteran, obrolan kami dari awal hingga sekarang dicernalah dengan sebaik mungkin dan dipersiapkan supaya ingin masuk ke jurusan kedokteran. Dan pas masuk juga harus tetap berusaha dong. Ya nggak sih, harus mengejar di jurusan ini karena ini jurusan berhubungan dengan nyawa orang. Itu aku tekanin loh. Iya kan? Iya. Harus giat belajar. Masa kita menyembuhkan orang belajarnya sembarangan kan nggak boleh kayak gitu. Ya. Oke teman-teman, segitu aja ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ajukan ke Kelvin. Kalau ada kritik dan saran bisa komen di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.